Sepak bola tidak hanya mengandalkan umpan cantik dan tendangan mematikan, tetapi juga fisik mumpuni yang dibutuhkan dalam berduel dengan pemain lawan. Namun bagaimana kalau duel tersebut menjadi lebih jauh? Dari yang seharusnya hanya duel merebut bola berubah menjadi duel baku hantam. Cetak Gol akan mengulas 4 perkelahian terbesar dalam sejarah sepak bola level top Eropa. Sepak bola bisa dibilang menjadi salah satu olahraga yang syarat benturan fisik. Meskipun bukan termasuk dalam olahraga bela diri, tetapi sepak bola juga banyak menggunakan kontak fisik dalam permainannya. Sebagai contoh, pemain harus melakukan duel body dalam menggiring dan merebut bola, menahan bola, hingga adu sikut dalam pertarungan bola atas. Tidak heran, pemain dengan tubuh tinggi, besar, dan berotot menjadi nilai tambah. Kontak fisik yang intens tertinggal dalam jumlah skor hingga merasa dicurangi sering membuat para pemain lepas kendali dan bertindak kasar. Sejumlah pertandingan mengisahkan kekerasan yang sangat kacau, membuat mereka terlihat sebagai pertarungan Pride MMA daripada pemain sepak bola. Hal tersebut jadi hal yang paling memalukan bagi berbagai pihak, namun jadi tontonan yang seru untuk diperbincangkan. Apalagi kalau terjadi di level top Eropa, di mana pemain digaji sangat tinggi dan menjadi contoh bagi pemain-pemain top lainnya. Cetak Gol akan mengulas beberapa perkelahian terburuk yang pernah terjadi dalam pertandingan sepak bola. Valencia versus Inter Milan 2007. Champions League selalu mengisahkan pertandingan yang menegangkan. Hal itu sering terjadi karena besarnya hal yang dipertaruhkan seperti nama baik dan kedudukan martabat tim. Namun, ketegangan ini menjadi terlalu jauh pada pertandingan yang mempertemukan Inter Milan dan Valencia. Keduanya bertemu pada babak 16 besar Liga Champions musim 2006-2007. Leg pertama berjalan normal dengan skor 2-2 di Stadion Giuseppe Meazza, memberikan keunggulan gol tandang bagi Valencia. Pertandingan leg kedua berlanjut di Stadion Mestalla dengan skor akhir 0-0, membuat Valencia lolos ke babak selanjutnya. Di laga kedua berjalan sangat menegangkan, terutama pada menit-menit terakhir pertandingan. Tackle keras menyerang Carlos Marcena, pemain Valencia yang dibuat terkapar di atas lapangan. Temperamen yang melonjak antara dua kubu segera didinginkan oleh peluit berakhirnya pertandingan. Marcena yang bangkit langsung menendang pemain Inter Milan Nicolas Burdisso. Secara tiba-tiba semuanya menjadi kacau. Baik Valencia dan Inter Milan, keduanya melakukan jual beli pukulan. Bahkan pemain cadangan Valencia, David Navarro, bangkit dari bangku cadangan dan berlari ke arah perkelahian. Ia menyelinap dan melancarkan bogem mentah yang langsung mematahkan hidung Burdisso. Navarro kemudian berlari menghindar dan para pemain Inter Milan mengejarnya, mencoba untuk menangkap dan menjambaknya, namun upaya itu sia-sia. Navarro memang pemain yang sangat cepat. Game FIFA 7 mencatatkan 78 untuk skor kecepatan larinya. Pada akhirnya, Valencia dan Inter Milan sama-sama merilis permintaan maaf. Namun, maaf saja tentu belum cukup. Navarro, Marcena, Maicon, dan Ivan Cordoba mendapat sanksi dari UEFA. Navarro menjadi yang paling berat dengan mendapatkan larangan bermain selama 6 bulan. Everton versus Olympique Lyon 2017. Salah satu perkelahian terburuk dalam sejarah sepak bola juga terjadi belum lama ini. Pada bulan Oktober 2017, Everton menjalani pertandingan melawan Olympique Lyon pada gelaran Europa League. Pertandingan itu dilangsungkan di Goodison Park dengan kemenangan Lyon 1-2. Namun, laga itu berjalan dengan panas dan berujung dengan pertikaian antar kedua tim. Bahkan seorang supporter terlihat bergabung dalam perkelahian tersebut. Kekacauan dimulai dari kiper Everton Ashley Williams yang melakukan tackle kasar kepada kiper Lyon Anthony Lopez.
Kejadian itu membuat temannya tidak terima. Sebuah aksi yang membuat Bertrand Traore naik pitam dan langsung menghadapi Ashley Williams. Tiba-tiba para pemain dari kedua klub bergerumul dan saling dorong untuk membela rekannya. Bahkan kiper Everton, Jordan Pickford, berlari dari gawangnya ke gawang Lyon. Dari sana terjadi jual beli pukulan hingga kerumunan tersebut menghambur papan iklan di belakang gawang. Perkelahian itu juga menyebabkan kekacauan di sekitar supporter dan staf yang berjaga. Entah mengapa wasit hanya mengeluarkan masing-masing satu kartu kuning untuk Ashley Williams dan Bertrand Traore. Sepertinya wasit memang benar-benar tidak melihat siapa yang bertukar pukulan. Setelah kerusuhan itu, Everton diberikan hukuman oleh UEFA. Namun, hukuman itu bukan ditunjukkan kepada kekacauan pemain, melainkan supporter yang turut meninju Lucas Tousart. Meskipun sudah melarang supporter itu untuk datang kembali, Everton harus tetap membayar 30.000 euro atau 521 juta rupiah sebagai hukumannya. Manchester United versus Arsenal 1990. Manchester United dan Arsenal menjadi rival sengit di era 1990-an hingga 2000-an. Perseteruan keduanya bermula pada pertandingan bulan November 1990. Saat itu, Nigel Winterburn dari Arsenal melancarkan tackle keras kepada Dennis Irwin dari Manchester United. Irwin dan rekan satu timnya, Brian McClair, memutuskan untuk membalas perbuatan dari Winterburn, sekaligus menyerang rekannya Andres Limpar yang nggak tahu apa-apa. Setelah aksi balas dendam itu, situasi berubah menjadi mencekam. Gelandang Manchester United, Paul Ince, menambah kekacauan dengan mendorong Anders Limpar ke papan iklan. Dalam hitungan detik, pertandingan sepak bola berubah menjadi pertandingan adu otot. Kekacauan itu melibatkan 11 pemain dari Manchester United dan 10 pemain dari Arsenal. Hanya kiper Arsenal, David Seaman, yang tidak terlihat bergabung dalam kericuhan. Dia memang dikenal sebagai pemain yang cinta damai. Perkelahian yang berlangsung selama 20 detik itu mengakibatkan wasit Keith Hackett harus mengusir Andres Limpar dan Nigel Winterburn. Anehnya, tidak ada satupun pemain MU yang menerima sanksi. Setelah pertandingan berakhir, barulah FA memutuskan kalau kedua tim telah melakukan pelanggaran yang berdampak pada pertandingan. Akhirnya, FA memberikan sanksi pengurangan 1 poin untuk Manchester United dan 2 poin untuk Arsenal. Perkelahian itu menjadi awal dari perselisihan Manchester United dan Arsenal pada laga-laga berikutnya. Queen's Park Rangers versus Manchester City 2012. Premier League musim 2011-2012 menjadi musim yang sulit dilupakan bagi supporter Manchester City. Alasannya, kompetisi tersebut berakhir secara dramatis. Manchester City yang berhadapan dengan Queen's Park Rangers di pertandingan pamungkas sukses mencetak 2 gol. Keunggulan tersebut sekaligus menjadi kunci kemenangan di Citizen atas trofi Premier League. Hari yang seharusnya berakhir dengan bahagia itu harus tercoreng dengan ulah pemain KPR Joey Barton. Padahal Barton juga merupakan mantan pemain dari Manchester City di tahun 2002 hingga 2007. Barton yang memang terkenal kasar itu menjatuhkan Aguero yang berada di tepi garis kotak penalti. Wasit yang tidak melihat aksi nakal Barton baru mengeluarkan kartu merah setelah mendapatkan laporan dari hakim garis yang melihatnya. Barton yang tidak terima mendapatkan kartu merah langsung menyikat Aguero dengan dengkulnya. Kamera yang kebetulan menyorot Barton memperlihatkan ekspresi kekesalannya. Aguero yang roboh kesakitan membuat para pemain Manchester City emosi dan langsung memprotes Barton. Setan mungkin sudah terlanjur menguasainya. Bukannya minta maaf, Barton malah menanduk Vincent Kompany selaku kapten The Citizen. Bahkan setelah ditahan dan dibopong keluar lapangan oleh staf KPR, Barton masih berusaha menerjang Balotelli yang terlihat tidak terima. Sebuah aksi yang cukup miris, padahal dia adalah pemain senior yang sudah berusia 30 tahun.
Menanggapi aksi tidak terpuji tersebut, FA memberikan sanksi keras kepada Barton berupa denda 82.000 euro atau 1,5 miliar rupiah. Selain itu, Barton juga mendapatkan larangan merumput selama 12 pertandingan. Dalam bermain, selain mengontrol bola, seorang pemain juga harus bisa mengontrol emosinya. Dibanding terkenal sebagai pemain yang temperamental, jauh lebih baik dikenal sebagai pemain yang cinta damai. Ada tambahan? Coba tuliskan di kolom komentar.